Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyan haniya wa hab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita bersama di pagi hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Tidak melunturkan semangat para hadirin yang hadir. Alhamdulillah walaupun turunnya hujan, sejuknya nuansa di sekitar, kita enaknya duduk di rumah, tidur-tiduran gitu ya. Tapi alhamdulillah dikasih semangat sama Allah buat gerak, buat hadir di pengajian insyaallah di majelis kita hari ini. Mudah-mudahan insyaallah ini semakin menambah pahala kita semua, semakin meninggikan kedudukan kita semua, semakin menggugurkan dosa-dosa kita semua, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita insyaallah ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, inilah yang disebut dengan rahasia dari keistiqomahan. Orang itu kalau udah istiqomah, dia nggak peduli apapun rintangannya, karena dorongan terkuatnya adalah menuju tempat yang dia dawamkan untuk datang di sana. Dan ketika dorongan kebaikan sudah lebih unggul di hati seseorang di antara kita, maka di situ menandakan bahwa ternyata kita ini adalah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk kita bisa beristiqomah di jalannya. Makanya disebutkan al-istiqomah afdalul karomah. Istiqomah itu kan paling utamanya karomah. Orang yang jalan di atas air kalah sama orang yang bisa istiqomah untuk satu amal terus menerus dan tekun dia amalkan. Orang yang berkata dia hebat karena dia bisa terbang, itu kalah dengan orang yang bisa terus konsisten di dalam mengerjakan amal kebaikan. Dan alhamdulillah kemuliaan itu insyaallah Allah berikan kepada kita semua, yang mudah-mudahan insyaallah keistiqomahan ini dijaga, karena tujuan kita semua beristiqomah adalah agar kita semua itu bisa menjemput keistiqomahan yang paling kita dambakan, yaitu keistiqomahan untuk tetap menjadi orang baik sampai ajal Allah hampiri kita, ajal Allah datangkan kepada kita, dan kita dicabut nyawanya dalam husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lagi kita ini dikasih panutan dan contoh yang luar biasa. Lihat sosok Al-Mukarramah Al-Ustadzah Lulu Al-Habsyi, ini sudah lanjut usia, banyak bonusnya ya. Kalau beliau duduk aja di rumah udah cukup. Tetapi walaupun mungkin kondisi fisiknya sedang tidak betul-betul baik, tapi beliau tetap mau
berusaha mengupayakan diri untuk hadir di majelis kebaikan kita ini. Nah, ini semua pasti semakin menambahkan keberkahan majelis kita, ya. Ustaz dulu Ali dulu Ali Al-Habsyi, Umi Lulu, Maula Khaila, ya, kayaknya yang namanya Lulu ini ya. Mana nama Lulu langka lagi gitu. Yang namanya Lulu nih, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran mereka semua nambah keberkahan buat kita semua, insya Allah semakin mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita mau lanjut daripada kajian kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Al-Mau'izatu Tsaniyatu Asyrah, yang kita alhamdulillah sudah separuh ngebahas daripada nasihat ke-12 ini. Insyaallah nasihat-nasihat ini dapat menjadi bekal kita baik dalam mengarungi kehidupan, insyaallah juga sampai kita bertemu di akhirat. Insyaallah ini semua menjadi bekal yang menguntungkan kita semua. Amin, amin ya rabbal. Kita mau lanjut, insyaallah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentu untuk semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala ya Musa isma' ma aqul fal haqqu annahu man takabbara ala miskin hasyartuhu yaumal qiyamah ala suratid dar wa man tawadha'a lahu rafa'tahu fid dunya wal akhirah wa man ta'arrada li hatki sirri miskin hasyartuhu yaumal qiyamah ghaira mastur syarruh wa man ahana faqiran faqad barazani bil muharabah wa man yu'min bi safahatul malaikah fid dunya wal akhirah. Hadis qudsi ini beranjak dari firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Musa. Karena Allah mengawali kalimatnya dengan kata ya Musa. Apa yang Allah ingin sampaikan? Kata Allah isma' ma aqul. Tolong dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Dengerin wahai Musa. Apa nih pesan Allah? Fal haq, sungguh benar kata Allah. Annahu, sesungguhnya man takabbar ala miskin hasyartuhu yaumal qiyamah ala suratid dar. Barang siapa katanya yang sombong terhadap orang yang miskin, akan aku kumpulkan ia kelak di hari kiamat dalam bentuk semut yang kecil. Ini memberikan kepada kita peringatan tentang bahayanya at-takabbur, bahayanya sombong. Dan memang kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah, beliau pernah berkata, kaifa takabbur lil 'abdi asluhu adama al-mautu talibuhu wal garburu lahu sakana. Bagaimana orang itu hidup di dunia itu bisa menjadi orang yang sombong? Ingat baik-baik, kamu tadinya nggak ada, kamu lalu ada. Kalau kita mau usut lagi, kita nih ada nggak tiba-tiba, tapi adanya melalui proses. Dan kalau diusut-usut, prosesnya itu memberitahukan kepada kita asal muasal kita hanya dari setetes air mani. Mau siapapun kita, hari ini mungkin diantara kita yang membedakan itu adalah di mata manusia status sosialnya. Di mata manusia status sosial dilihat, tapi tidak untuk di mata Allah. Mata Allah nggak lihat status sosial, mata Allah lihatnya bagaimana ketakwaan dan iman di hati kita. Tapi di sini kenapa Allah sebut man takabbar, siapa yang sombong terhadap siapa? Nah, berarti kan di sini memberitahukan kepada kita bahwa sebagian manusia memang fokusnya pada status sosial aja. Fokusnya sama status sosial. Makanya kenapa bisa ada yang merasa lebih dominan daripada yang lain? Kenapa ngerasa ada yang lebih unggul daripada yang lain? Karena mereka merasa keunggulan itu penting untuk ditonjolkan. Karena yang dicari perhatian manusia juga. Makanya dia pamernya sama manusia.
Kan gitu. Tapi Allah ingetin, siapa di antara kamu yang menyombongkan diri di antara orang yang kamu tahu lebih sulit darimu, lebih nggak punya darimu. Artinya orang ini bukan arti miskin berarti miskin aja. Berarti dia tidak lebih unggul dari kamu. Simpel aja gitu. Dia tidak lebih punya darimu. Mungkin kamu punya ini, belum tentu dia punya juga yang sama seperti kamu. Berarti apa? Mau siapapun orang yang ada di hadapanmu, enggak sepatutnya kita merasa lebih unggul dari mereka yang lebih tidak punya daripada kita. Apa kata Allah? Kalau sampai ada yang lupa diri nih, lupa diri asal muasalnya dari mana, lupa diri kalau dia adalah hambaku, lupa diri kalau statusnya di mataku adalah apa, lupa diri kata Allah. Nanti di hari kiamat aku bangkitkan dia ala surah ad-dar, semut kecil. Kayaknya dibangkitin dalam wujud semut, bukan, dibangkitin dalam wujud dirinya merasa sungguh kecil dan dia merasa dirinya begitu hina karena malunya dia pernah menyombongkan diri di atas bumi. Ya Allah, rasa malu, dianya nggak rasa malu. Maka pelajaran penting dari sini, sebagian ulama bilang, beradablah kamu di mata semua orang seolah-olah kamu tuh nggak punya apa-apa. Bersikaplah seperti kamu adalah yang paling rendah di antara mereka. Kalau sampai kamu diagungkan, kalau sampai ada di antaramu yang diunggulkan, itu cuman bonus. Bonus saja. Kamu sampai dielu-elukan, itu bonus. Tapi kalaupun mereka tidak sebegitunya melihatmu, tidak sebegitunya menempatkanmu, tidak sebegitunya peduli kepada kamu, abain aja. Toh kamu sudah siap-siap sejak awal mempersiapkan diri menjadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi kalau orang dari awal udah nempatin dirinya siapa? Ketika dia masuk dan dia nggak dapat perlakuan yang dia harap, udah sakit hati dari awal. Dan itu bakal terus panjang. Kenapa? Karena sebelum orang mengagungkan atau meletakkan dia seperti yang dia harap, dia udah lebih dulu meletakkan dirinya. Saya fulan, saya ini, dan saya adalah fulana itu saya. Jadi begitu dia ngerasa ada senggolan sedikit aja, saya tidak dihargai, saya tidak dihormati, saya ini kan sepatutnya, saya ini kan, auzubillah min dzalik. Begitu muncul itu, hakikatnya yang rugi dia sendiri. Karena rasa sakitnya yang ngerasain dia sendiri. Dia melukai perasaannya sendiri. Karena dia punya ekspektasi yang begitu tinggi. Saya lebih darimu, saya lebih unggul darimu, kamu gak pantas begitu sama saya, kamu sepatutnya begini sama saya. Ekspektasi itu diciptakan oleh kita sendiri. Maka ketika orang mungkin tidak menempatkan kita pada seperti yang kita mau, maka yang sakit hati kita sendiri. Jadi itu dijaga. Ketika kita diingatkan dalam ayat-ayatnya Allah, berapa kali Allah menyinggung untuk kita jangan sampai menjadi sombong, karena sombong adalah sifatnya syaitan, sifatnya iblis. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua daripada perasaan tersebut. Waman tawadhu. Nah, ini berarti kan lawannya sombong itu kan tawadu ya. Tawadu. Arti lain tawadu adalah rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati. Dia merasa rendah hati. Berarti kan dia enggak tinggi hatinya. Orang rendah hati berarti enggak punya banyak ekspektasi dan tidak punya banyak harapan atas muamalah dan sikap-sikap orang terhadap dirinya. Berarti dia tawadhu. Insyaallah sifatnya orang tawadhu ini luar biasa. Kita berlomba-lomba pengen belajar jadi orang tawadhu ini. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man takabbar wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa orang yang sombong, kata Nabi, maka Allah akan jatuhkan dia, hinakan dia. Tapi barang siapa orang yang tawadhu, merendah hatinya, Allah akan tinggikan dia, Allah akan junjung dia, Allah akan angkat dirinya. Ya, Masya Allah. Dan sifat Nabi yang paling menonjol pada sosoknya itu adalah tawadhu. Dia seorang Nabi, seorang Rasul. Dia yang menjadi pemimpin seluruh manusia di akhirat, di surga, semua. Kullu, kata Nabi, semua ada di bawah benderaku. Tapi aku enggak bangga. Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini pemimpin anak cucu Adam. Semuanya ada di bawahku, kata Rasul. Wala fakhar. Tapi aku enggak sombong. Tapi aku enggak bangga. Tapi itu enggak jadi bikin saya semena mena. Tidak. Justru dia yang paling menunjukkan sifat tawadhu'nya. Merendahnya. Merasa dirinya hamba. Di hadapan siapapun dia tetap menjadi dirinya. Nabi mau ketemu pemuka atau orang biasa, begitu aja sikap Nabi, nggak ada bedanya, gitu kan? Nggak ada bedanya. Dan justru kita temukan tawadhu itu paling kelihatan ketika berhadapan dengan orang yang lebih rendah dari dia. Kalau tawadhu atau merendah di hadapan orang yang lebih tinggi itu udah biasa, tahu nggak? Ada tokoh, misalnya dia adalah umaro, pemerintahan atau apa, golongan orang-orang yang memang diminta untuk dihormati. Ada di depan kita, lalu kita menunduk. Maksudnya artinya tuh kita menghormati dia, kita menunduk. Itu mah biasa. Tolak ukur tawadhu nggak dihitung dari situ. Tapi tolak ukur tawadhu dihitung ketika kamu berhadapan dengan orang yang derajatnya lebih rendah darimu, kamu gimana? Nuntut dihormati apa enggak? Nuntut untuk dielu-eluhkan tidak? Nuntut untuk orang biar tahu siapa kamu tidak? Nah, gitu. Orang tawadhu ketika bertemu dengan siapa? Dengan orang susah, dengan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, kamu menempatkan dirimu sebagai siapa di hadapan mereka? Makanya sifat yang paling menonjol dari Nabi, dia pemimpin tapi berbaurnya dengan ashabus suffah. Ashabus suffah ini siapa? Yang notabene-nya terbilang lebih bawah dari Nabi, lebih rendah dari Nabi, orang susah semua. Orang susah semua, tinggalnya aja jelas-jelas di mana? Di belakang Masjid Nabawi, kan gitu. Nabi hari-hari dudukan sama mereka. Hari-hari lebih sering ngabisin waktu bersama dengan mereka, dan muamalahnya itu kelihatan sejauh mana tawadhu Nabi ketika ternyata kita temukan subhanallah muamalah Nabi dengan orang yang lebih, kalau kita bilang lebih bawah kedudukannya, tidak membuat mereka itu merasa takut, merasa malu, merasa minder, merasa gimana-gimana. Enggak, karena Nabi enggak pernah menunjukkan adanya perbedaan antara dia dengan mereka. Enggak. Ini kan yang bikin cerita yang begitu hebat. Kenapa seorang Julaibib, orang biasa, menjadi namanya terkenang-kenang sampai saat ini. Kalau mungkin kisah Julaibibnya doang, itu enggak jadi gimana-gimana. Tapi justru di balik kisah Julaibib ada sifat yang kita petik perlakuan Nabi kepada seorang Julaibib. Sahabat nih yang dikatakan nggak ada yang noleh, dianggap asing, Julaibib, Zuhair, yang katanya orang semuanya ketika itu hampir memandang sebelah mata, hampir nggak menoleh kepada mereka. Tetapi di balik kisah itu ada seorang Nabi yang peduli kepada mereka. Zuhair, Julaibib, bahkan seorang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud satu ketika pernah manjat pohon, lalu tiba-tiba betisnya terlihat.
Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang postur tubuhnya enggak pada umumnya. Yani dia lebih pendek, lebih kecil. Nah biasa orang kecil begitu kan, baik lengan, betis ataupun apa, lebih kecil juga, lebih pendek juga. Ketika dia masuk khilah, kecil banget dia punya betis, ya, dia punya betis kecil. Sebagian sahabat yadhakun, ketawa. Betisnya gitu ya. Kayak kita lagi ngetawain orang, umpamanya lagi kita ngetawain orang. Pak Nabi lihat bagaimana orang-orang di sekitar itu meremehkan atau mengejek seorang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi kemudian berkata di tengah-tengah mereka yang sedang senda gurau, kalau kamu tahu itu betis jika ditimbang di dalam satu timbangan dan ditimbang seluruh amal perbuatan kalian semua, bahkan seluruh makhluk di bumi ini, la rajah, katanya bakal lebih berat timbangan dari betisnya Abdullah bin Mas'ud. Langsung disangkal sama Nabi. Ketika ada seorang wanita datang, dia itu ternyata mengaku bahwa dirinya berzina. Kita bisa kebayang gak sih? Ada orang ngelakuin maksiat, dia bisa ngaku sama Nabi. Itu kan berarti dia ngerasa nyaman betul sama Nabi. Berarti dia yakin Nabi itu gak nakutin. Berarti kan dari sini kita bisa nyimpulin, berarti orang kalau ngaku berbuat dosa sama Nabi, mereka justru merasa dituntun, dibimbing dan dinaungin. Bukan dibela ya, bukan. Mereka tahu akal pendosa ini, maksudnya satu wanita pernah berzina ini datang, ya Rasulullah, ini zanain. Rasul, saya telah berzina. Aku ingin taubat. Kamu hamil enggak? Iya, aku hamil sekarang. Pulanglah. Ketika kamu nanti sudah melahirkan, kembalilah lagi. Gituin nama Nabi. Pulang dia. Dia pulang, dia urus sampai selesai dia ngelahirin, dia lahiran, dia masih ingat kalau dia mau taubat. Dia datangin lagi Nabi. Rasulullah, aku baru saja melahirkan dan sekarang aku ingin taubat. Kata Rasulullah bilang, anakmu sama siapa? Ya jelas, gak ada yang ngurus. Pulanglah lagi. Setelah kau susui dia 2 tahun, datanglah lagi. Benar dia datang, habis disusuin, dikasih haknya anak itu, perempuan itu datang lagi, masih meminta untuk diadili. Ya Rasulullah, aku takut dengan pengadilan akhirat, adili aku di dunia agar di akhirat aku tidak lagi diadili. Mau taubat dia. Maka kata Rasulullah, sudah kamu tunaikan hakmu sebagai seorang ibu, menyusui anakmu sudah ya Rasulullah. Kalau begitu kita tegakkan kisosnya. Diadili sama Nabi SAW. Nah, sebagaimana kesalahannya ketika itu dia harus dikubur jasadnya, disisain kepalanya aja. Dan dibiarkan orang untuk menimpuki kepalanya sampai dia pun meninggal dunia. Karena kisahnya gitu. Ditegakkan hukumannya. Itu dikubur separuh badannya, dibiarkan lehernya. Sahabat yang ke sekitar itu nimpukin dia, mulai nimpukin dia dengan batu sampai dianya meninggal dunia. Fadzakal waqt. Pas ada orang nimpuk, salah satu dari mereka yang nimpuk, batunya mungkin agak cukup besar, mengena ke bagian kepala dia, otak dia, yang kemudian itu membuat bocor kepalanya, cipratan dari darahnya atau mungkin mukhnya, otaknya mengenai sebagian orang yang ada di sana. Begitu cipratannya itu ngena, dia merasa jijik. Rahmatnya Nabi itu luas sekali. Cipratan kena dan dia nunjukin ekspresi muka nggak suka, merasa jijik dengan darah yang terciprat itu atau dengan kotoran yang terciprat itu, merasa jijik. Pak Rasul begitu ngelihat, Ama Alim, kamu tahu kalau seumpamanya dari kutrat tetesan darah dia nih yang taubat ini ditimbang dengan seluruh amal orang di muka bumi ini, setetes darah dia lebih unggul daripada darahnya kalian semua, daripada amal ibadah kalian semua. yakni selalu ditunjukin nama Nabi bahwa sikap merasa diri lebih, bahkan dengan hanya merasa apa gitu ya, kayak ngeremehin, kayak ngegampangin, itu tuh segitu nggak dibenarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak membenarkan sikap.
Artinya Nabi langsung menegur sahabatnya untuk jangan sekali-sekali kau remehkan orang. Walaupun mungkin yang kau lihat dia ini mungkin pendosa yang melakukan kemaksiatan, tapi dia sedang ditegakkan keadilan, sedang diadili, sedang dihukumi. Jangan pernah sekali-sekali kamu ngerasa begitu. Subhanallah. Nah, ini jadi pelajaran berharga bagi kita. Maka dibilang waman tawadha'a lahu rafa'atuhu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang justru punya sifat tawadhu? Kata Allah SWT, akan kuangkat dia, kutinggikan derajat dia, kumuliakan dia di dunia sampai di akhirat. Wa man ta'arrada li hatki sirri miskin hasyartuhu yaumal qiyamah ghaira masturin. Barang siapa orang yang membeberkan rahasia orang lemah, orang susah, orang yang tidak berdaya, ya, orang miskin, punya aib, lalu menjadi topik pembahasan, bahan ceritaan, gitu ya. Kelak di hari kiamat akan apa? Akan kubeberkan rahasianya. Ini tidak hanya untuk golongan lemah, tetapi rahasia siapapun. Kalau kita jadi orang gampangan untuk ngebuka rahasia orang atau ngebuka aib orang, ya resikonya aib kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Itu sudah sesuai dengan apa yang Nabi SAW tekankan kepada kita. Man satara aib akhi satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, niscaya aib dia akan Allah tutup pada hari kiamat. Nggak ada yang tahu aibnya, nggak ada yang tahu kekurangannya, hanya antara dia dengan Allah aja. Kenapa? Karena di dunianya dia biasa nutupin aibnya orang. Tapi kalau justru kebalikan, aib orang dibeberin sama dia, aib orang dibuka sama dia. Ada orang udah percayain kita, ada orang udah iniin kita, tapi kita yang beberin rahasianya atau aibnya, kelemahannya, kita yang buka. Suatu saat akan terbeber juga rahasia-rahasia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha, ketika kita tahu dia dibisikin sama Nabi ketika menjelang wafatnya Nabi SAW, ya, kan dibisikin. Sayyidatuna Fatimah itu dibisikin sama Nabi di telinga kanan dan juga di telinga kiri. Dibisikin 2 kali lah intinya. Dibisikin 2 kali. Bisikan pertama buat dia menangis, bisikan kedua membuat dia tersenyum, tertawa gitu ya, bahagia gitu. Begitu keluar dari bilik itu, Sayyidah Aisyah tuh penasaran banget. Apa bisikan yang Nabi bisikan kepadamu sehingga membuat kamu pertama bersedih, nangis, kedua lalu tersenyum, tertawa. Kenapa? Kata Sayyidatuna Fatimah, aku tidak akan pernah membeberkan rahasia Nabi selama Nabi masih hidup. Enggak. Ini kan Nabi cuma nyampeinnya ke saya. Saya enggak bisa sampaikan ke kamu. Gitu kata Sayyidatuna Fatimah. Saya enggak mau ngomongin ke kamu. Kemudian enggak lama selang berapa lama Nabi meninggal kan. Dari kejadian itu Nabi SAW meninggal. Maka setelah Nabi meninggal, Sayyidah Aisyah tuh masih penasaran. Emang apa sih yang dibisikin sama Nabi? Nabi ini bisikin apa? Ditanya lagi Sayyidah Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi? Nah, kata Sayyidatuna Fatimah bilang, kemarin Nabi masih hidup dan aku gak boleh bubarkan aibnya Nabi ketika dia masih hidup. Apa tuh? Nabi kan ngajak ngomong Sayyidah Fatimah, dibilang, ajalku telah dekat. Ajal saya udah dekat wahai Fatimah. Nangis Sayyidah Fatimah. Begitu bisikan yang kedua dipanggil lagi, Nabi bilang bahwa kamu adalah keluarga yang pertama akan menyusul aku. Ya, di dunia nggak bisa jauh, di akhirat Nabi juga kayaknya nggak mau jauh-jauh dari Sayyidah Fatimah. Pengennya cepat. Makanya nggak selang berapa lama disusul oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Segitu aja, itu kan hal biasa. Tapi nggak mau dibeberin sama Sayyidah Fatimah. Dan begitu juga sahabat Nabi. Ada beberapa di antara mereka yang Rasulullah SAW tuh menceritakan apa yang Nabi ceritakan, yang Nabi bilang jaga ceritaku ini jangan kau buka. Gak usah kau buka. Mereka simpan. Ada beberapa sahabat, anak lupa, ingat nggak? Man sahib sirri Rasulullah. Ada
Ada sahabat Nabi yang punya julukan langsung, lupa, dia adalah pemegang rahasianya Rasulullah. Bahkan ada sahabat yang Nabi nggak kasih tahu kepada semua sahabatnya dia munafik, dia munafik, dia munafik, kecuali ada satu orang. Saya juga lupa nih nama sahabatnya. Nabi cuma ngomong sama dia doang. Sahabatku yang munafik dia. Nah, ada di kalangan mereka orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Sama Nabi dikasih tahu yang munafik ini gitu. Ya. Siapa? Hudzaifah. Hudzaifah yang tahu orang-orang munafikin. Ini. Sama Nabi dikasih tahu. Karena Nabi itu punya prinsip nggak akan mensolati jenazah orang munafik. Orang munafik nggak bakal disolatin jenazahnya sama Nabi. Maka sahabat udah paham kalau ada dari kalangan diantara seseorang meninggal dunia lalu Nabi nggak sholatin, ya berarti orang itu orang munafik. Tapi nggak pernah dibuka. Setelah Nabi meninggal dunia, bingung orang munafik ini siapa? Karena ketika itu yang pernah dikasih itu cuma satu orang. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku selalu mengamati si Hudzaifah ini. Kalau Hudzaifah ikut sholat jenazah yang meninggal, berarti orang itu tidak munafik. Tapi kalau Hudzaifah ngilang nih, Hudzaifah nggak ada, oh berarti orang ini munafik, aku nggak akan sholatin juga. Karena dibisikinnya sama Nabi dia doang. Yang munafik fulan. Sampai segitunya. Yani kalau Nabi mau bisa aja Nabi kasih tahu. Buktinya sampai sekarang aja kita nggak tahu nama-namanya siapa-siapanya. Dijaga sama Nabi. Dan begitu juga kita. Kita pun diminta untuk siapapun, wabil khusus orang yang kita tahu lemah, tak berdaya, nggak punya kuasa, membela diri, dan dia pun memang kita tahu mungkin dia dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak benar. Jangan pernah kita beberin keburukannya. Yang benar malah kita perlu mendatangkan udzur bagi saudara-saudara kita yang memang terlihat ada kekurangan, kita datangin udzur buat mereka, itu baru benar gitu. Kemudian waman yu'min bi safahathul malaika fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa katanya yang beriman kepadaku, berarti dia beriman kepadaku. Nah, setelah dia beriman kepadaku apa? Maka nanti para malaikat akan bersalaman dengan dia di dunia dan di akhirat. Yani dia akan safahatun malaikah, dia bakal dirangkul oleh para malaikat di dunia, malaikat berdekatan dengan dia di dunia, malaikat menaungi dia di dunia, begitu juga di akhirat untuk mereka, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenar-benarnya. Nah, maka di sini kita jaga bahwa penekanan yang Allah berikan, nasihat yang langsung tertuju kalimat ini kepada siapa? Pada Nabi Allah Musa. Tentu nasihat ini bukan hanya tertuju kepada Nabi Musa, tetapi justru peringatan ini tertuju untuk kita semua. Wal mau'izah tsalitsata asyrah. Nasihat yang ke-13, yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam, kam min sirajin qad atfa'tuhu rihul hawa wa kam min 'abidin afsadahul ujubu wa kam min ghaniyyin afsadahul ghina wa kam min faqirin afsadahul faqru wa kam min sahihin afsadathul afiyah wa kam min alimin afsadahul ilmu wa kam min jahilin afsadahul jahlu falaulah masyayikh rukka wa syababun khusya wa atfalun rudda wa bahaim rutta la ja'altus sama' min fawqihim hadidan wal arda safsafan wa turabu ramadan walama anzaltu alaikum minas sama'i qutrah walamma ambattu ilal ardi min habbah wala sababtu alaikumul adzabu saffa. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wahai anak cucu Adam, betapa banyak pelita cahaya hati yang padam oleh angin hawa nafsu. Allah udah kasih cahaya hati, tapi cahaya hati padam gara-gara hawa nafsu. Udah dikasih benar nih hati, rusak gara-gara hawa
Hawa nafsu bisa sombong, bisa hasad, bisa juga hawa nafsu itu emosi, kemarahan. Hawa nafsu bisa macam-macam. Yakni dia merusak cahaya yang sudah masuk ke dalam hatinya hanya untuk kesenangan sesaat dari dorongan hawa nafsunya. Kata Allah, berapa banyak orang yang kayak gitu? Banyak kalau dihitung. Ini orang udah dikasih petunjuk, udah dikasih kebenaran, udah dikasih kebaikan, dia terjerumus oleh emosi sesaat. Dia terjerumus oleh dorongan hawa nafsu sesaat yang menjerumuskan dia. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak sadar. Mungkin bisa kita, mungkin orang, tapi yang pasti kelemahan yang dimaksud di sini lemahnya hawa nafsu. Wa kam min 'abidin afsadahul ujub. Berapa banyak orang ahli ibadah, sholat, tapi celaka karena ujubnya, karena rasa sombong dalam dirinya. Dia ngerasa ujub. Ujubnya artinya apa? Bangga, merasa dirinya hebat bisa melakukan ini, merasa dirinya hebat bisa sampai di titik ini, merasa dirinya hebat karena mampu melakukan ini dan seterusnya. Dia merasa hebat terhadap perbuatannya, padahal dia lupa kalau bukan Allah yang kasih itu, dari mana dia bisa berbuat? Kalau bukan Allah yang kasih otaknya, pikirannya, idenya itu, dari mana dia bisa berbuat? Dan semua nggak lepas daripada dukungan Allah, nggak lepas daripada Allah, nggak lepas. Tapi amal ibadah dia rusak karena ujubnya. Kamin abidin afsadahul ujub. Makanya kita nih Bu, mau berapa banyak pun ibadah yang kita lakuin, pokoknya jangan pernah datang di hati kita udah banyak. Kayaknya udah kebanyakan. Kamu mau stop boleh, tapi jangan sampai ngerasa di titik berasa kebanyakan. Kamu gak kuat nih, aduh kayaknya saya keteter nih, punya wirid. Berasa keteter punya wirid, keteter, kamu mau stop, mau berhenti, mau ngurangin pada hitungan, pada bilangan yang kamu rasa kamu sanggupnya di situ, nggak apa-apa, tapi jangan pernah ngerasa kebanyakan. Saya kayaknya udah kebanyakan. Dari mana kebanyakannya? Karena kalau dihitung banyaknya ibadah orang-orang soleh, kita nih nggak ada sujung kukunya, nggak ada sujung kukunya. Orang soleh bisa ibadah semalaman suntuk, bisa ngerjain ibadah sebegitu rajinnya sampai berdiri, sampai subuh, Quran, khatam sekian banyak. Lah kita. Jadi kalau begitu ngukur sama ibadah-ibadah mereka tuh bingung kita. Rasulullah pernah sholat, dalam riwayat beliau baca sholat surat Al-Baqarah, lanjut surat Ali Imran, lanjut sampai surat An-Nisa. Kita mikir nggak itu berdirinya berapa lama? Al-Baqarah aja nggak kebayang. Kita coba begitu lagi sholat rame-rame berjamaah, tahu-tahu imamnya mengawali surat Kahfi. Kita langsung shock mendadak, ya Allah dia baca Kahfi. Gitu. Yasin begitu baru mulai, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Deg-degan kita, ya Allah dia baca Yasin. Orang katanya kita biasa pakainya Alhaqumut Takatsur paling panjang. Habis gitu surat andalan deh, kul. Oh, dah. Keluar dari kul ila fi Quraisy. Amaina atoina. Udah, iya kan gitu biasanya. Ah ini mau berasa kayak, wah ibadahnya paling banyak nih. Saya mah udah kebanyakan, malaikat capek kayaknya. Mereka kan menyatutin amalan kita mah sambil merem. Katanya kecil ini mah ibadahnya. Memang sholatnya baca apa? Kata malaikat sebelah bilang, inna atoina.
Gitu. Banyak inato ina, ya udah alhamdulillah deh daripada nggak baca sama sekali. Iya, ada yang sampai sholatnya cuma Fatihah doang. Subhanallah. Nah itu kita ngebayangin Nabi siapa, para sahabat ya ridwanullah alaihim ajmain. Mereka dengan getolnya para kaum sholihin belum jauh dari kita, belum jauh, dan contoh utamalah di depan mata kita orang-orang soleh, Sayyidil Habib Umar misalnya, Baba Nur, kita lihat emang pakai mata kita, kok nggak capek-capek nih orang. Sampai di tempat acara rahimahullah rahmatul abrar Babah Maryam bin Hafidh yang baru meninggal dunia, kita menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang nggak pernah mau waktunya terbuang sia-sia. Mereka nggak mau sedetik pun waktunya terbuang sia-sia, nggak mau. Nggak mau sama sekali. Ya Allah, kayak sampai kita bingung. Jadi tidurnya tuh bukan tidur pakai rencana. Kalau kita kan tidur pakai rencana. Ini mau tidur, gitu ya. Mempersiapkan diri mau tidurnya, perpelennya kan kita nih banyak gitu. Bahkan kadang-kadang udah ancar-ancar nih jam segini kita belum tidur. Ayo kita siap-siap. Pakai oil ini, pakai itu, pakai ini, pakai segalanya. Buat apa? Biar tidur katanya. Kita kalau tidur pakai rencana, tapi kalau mereka tidurnya nggak lagi terencana. Tidurnya itu tidak lagi terencana. Kenapa? Karena saking letihnya, maka mereka bisa terlelap tidur bahkan di tengah-tengah sedang mengajar. Karena tidurnya nggak pernah pakai rencana. Malam-malam itu lagi ngomong-ngomong sama kita, tato hilang. Nggak rencana tidurnya, nggak ada rencana. Karena begitu kebangun jam berapa panik. Tidur 1 jam aja udah kayak ngecas 10 jam. Kita tidur 3 jam kurang, 4 jam kurang, 5 jam kurang, 6 jam kurang, 7 jam kurang. Oke, iya masih mau tidur aja bawaannya. Apalagi ini begini-begini ya. Makanya kalau saya nggak sedikit ngelucu-ngelucu nih, ibu-ibu pules nih takutnya. Iya. Saya takut ibu-ibu pules gitu. Udah dingin, AC-nya dingin lagi. Saya kedinginan di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ala kulli hal. Jadi begitu. Maka kita ingat bahwa berapa banyak orang tuh kesalahan mereka karena merasa telah banyak berbuat, telah banyak memberi, telah banyak berbuat tuh jangan pernah tuh ada dalam pikiran kita. Kalau mau kita sudahi, udah cukup saya segini dulu. Bukan ngerasa wah udah kebanyakan ini saya ngasih, bukan. Sudahi, tapi jangan pernah merasa cukup banyak, terlalu banyak, nggak ada terlalu banyak. Karena orang yang sedekah infaknya lebih banyak dari kita banyak. Saya mau ngasihnya segini, kan enak gitu. Emang segini ya, emang itu kadar legowonya hatimu, kadar lapangnya hatimu, segitu. Ya udah, nggak salah juga. Tapi begitu kamu merasa kebanyakan segini, bingung. Orang yang lebih banyak tuh banyak. Orang yang ngasih la yakhaf laumata laim juga banyak, nggak takut miskin banyak gitu. Ada orang ngasih sampai nggak punya kira-kira tuh banyak. Nah kita jadi jangan merasa lebih. Wah wajib mulu. Kalau kamu punya fursahnya nikmatin. Kamu punya kesempatannya, kebetulan punya suami nggak rewel, atau jangan-jangan udah janda gitu misalnya, suami nggak ada tanggung jawab, anak-anak pada gede-gede, kata ibu-ibu saya suka tanya, bu ngaji mulu, anaknya di mana? Pondok Ustazah, pondok katanya. Oh ternyata orang-orang free ini, orang-orang bebas, Kamu punya fursahnya, kamu punya kesempatannya, atau kamu punya suami tapi suami kamu nggak urus? Suami kamu nggak ngambil pusing, anak-anak kamu juga bukan anak-anak yang perlu diklonin misalnya. Ya udah, ngaji aja, nggak usah kepikiran dengan istilah kebanyakan. Orang minum vitamin aja sehari sekali, bukan 3 kali. Ini ngaji sehari 3 kali, awas mabok. Nggak ada yang kebanyakan, karena sejatinya jujur aja nih, ibu ngaji nih hari ini. Saya ngomong sejam, yang ibu ingat kira-kira berapa banyak ya? Saya ngomong sejam ke sono kemari, yang ketangkep yang kecatet.
Nah, ini antara yang nyatet mungkin banyakan yang apa, yang dengerin doang gitu. Ya keinget berapa insya Allah, tapi saya yakin yang ada di sini pada pinter-pinter. Albert Einstein aja kalah semuanya, pinter-pinter semuanya gitu. Ya, kalau inget ya, insya Allah dapat sirnya Imam Syafi'i, sirnya Imam Ghazali, ya sirnya para kaum fuqaha wal mufassirun yang luar biasa dari golongan-golongan masyayikh kita yang begitu dengan antusias menyebarluaskan agama ini untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari mereka semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, maka orang ahli ibadah rusak karena ujubnya. Wa kam min ghaniyin afsadahul ghina. Dan ternyata berapa banyak juga ya orang yang kaya, punya banyak tetapi celaka karena saking banyak kekayaan. Celakanya apa? Banyak kekayaannya sampai bikin dia nggak tahu lagi mau diapain itu. Nggak tahu lagi mau diapain, dikemanain, sehingga membuat apa yang dia punya menjadi hanya terbengkalai saja. Kenapa dibilang afsadah? Rusak. Karena kamu punya itu, ngeluarinnya pakai angka, ya ini bukan dapat cuma-cuma, kamu ngeluarinnya pakai sesuatu, tapi kamu tidak meraih keuntungan dari tempatmu itu. Lah di dunia, lah di akhirat. Di akhiratnya, sayang. Afsadahul ghina, bisa karena kekayaannya membuat dia buta, membuat dia lupa, membuat dia lalai, membuat dia apa. Nah ini ditekenin, hati-hati. Jangan sampai kita diberi oleh Allah tetapi kita lupa untuk bagaimana membuat kita beruntung karena pemberian Allah tersebut. Wa kam min faqirin afsadahul faqru. Begitu juga berapa banyak orang-orang fakir, miskin, orang susah, celaka dari saking miskinnya, dari saking fakirnya. Udah fakir berarti derajatnya lebih susah daripada miskin, gitu kan? Berarti dia fakir banget ini, lebih dari miskin, tapi dia celaka karena saking miskinnya, karena saking fakirnya. Kok bisa? Ya kadal faqra an yakuna kufran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hampir-hampir orang fakir itu menjadi orang kafir. Kenapa? Karena begitu mereka ada pada titik krisis yang teramat dalam, teramat sangat, mereka tuh kadang-kadang sampai rela memperjualbelikan agamanya. Yani kita sedih melihat beberapa saudara-saudara kita ketika mereka memang berada pada titik kondisi yang teramat sulit, sampai mereka rela mengadahkan tangannya untuk datang ke rumah-rumah ibadah non-muslim. Mereka minta santunan di sana dan mereka jadi anggota tetap penerima santunan. Penerima santunannya bukan dari golongan mereka-mereka, loh, golongannya kaum muslimin. Golongannya kaum muslimin. Ini bisa ada dua hal, menjadi pengingat bagi kita, Bu, bahwa mungkin sejauh mana kita merasa telah berbagi, ternyata masih banyak yang membutuhkan perhatian kita. Sisi lain, peringatan kepada kita, sesulit apapun kamu, bukan kesulitan itu diandalkan untuk kita jadi mengiba ke pintu sana sini. Bukan. Justru ketika kita berada pada kondisi tersebut, ujian Allah tuh datang kan enggak? Kita enggak tahu ya kapan datangnya. Nauzubillah min dzalik. Allah jaga kita semua. Ketika situasinya nauzubillah seperti itu, yang perlu dijaga apa? Jangan sampai nih karena kesulitan ini saya melepaskan sifat-sifat luhur yang ada pada diri saya selama ini. Apa? Al-istighna'u 'anin nas. Merasa diri selama ini kan kita nih enggak butuh sama orang. Tapi ketika kita berada di titik itu, orang kayaknya kita butuhin semuanya. Kita hubungin, yang kita minta apa? Minta ibanya mereka, minta perhatian mereka, minta uluran bantuan mereka, minta dan seterusnya. Padahal orang-orang minta ini punya bab sendiri nih urusan ini. Betapa malunya dia sama Allah.
Wabil khusus di yaumul qiyamah, karena di dunianya sering meminta-minta ke sana sini. Kita sedih betul. Makanya Bu, jujur ya, ketika kita melihat saudara-saudara kita duduk di majelis taklim, majelis ilmu, hanya mengadahkan tangan, intabeh, hati-hati. Kamu nggak diminta untuk begitu. Buat majelis taklim ini muhtaram, pengajian-pengajian itu mulia, terhormat. Kalau mau berdaganglah, kalau mau berjualanlah, jualan juga jangan ngoyo. Beli dong. Ya, kalau kamu yakin sama Allah dalam jualanmu, Allah pasti datangin pembeli untuk membeli daganganmu. Kuncinya apa? Yakin. Rezeki pasti dibuka sama Allah. Jalannya pasti dibuka sama Allah. Tapi jangan mengadah. Ini izahnya hormat Islam nih penting dijaga di sini. Jaga. Itu pesan saya. Kemudian berapa banyak katanya? Kam min apa? Kam min sahihin afsadatul afiyah. Berapa banyak orang sehat. Dari saking sehatnya dia pun celaka karena kesehatannya. Sehat tapi lupa. Sehat lupa ibadah, sehat lupa deketin diri sama Allah, sehat lupa manfaatin sehatnya untuk mendekatkan diri kepada ajaran Rasulullah. Ketika sehat lupa, yang diingat hanya senang-senangnya aja. Tapi dia lupa bahwa sehat ini amanah. Sehatmu itu amanah, yang mana diminta dengan sehat itu kamu bisa lebih mudah menjalankan ibadah. Karena hari ini orang yang sakit doanya minta, ya Allah sembuhkan sakitku agar aku nikmat menjalankan ibadahku. Dia udah bukan minta doa apa-apa lagi, mintanya doa sholatnya biar enak, hadir majelisnya biar kuat. Katanya dia minta dikasih kekuatan karena masih banyak keinginan untuk menghadiri tempat-tempat kebaikan. Nah yang sehat-sehat jangan sampai lupa. Yang sehat-sehat harus betul-betul dijaga. Itu setiap pagi kalau bisa ya, subuh-subuh tuh kita kan gak lupa dalam doa yang kita baca wirdul latif, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita berdoa kepada Allah dikaruniakan kesehatan. Untuk apa tujuannya? Al mu'afatud daimah, untuk fid din wad dunya wal akhirah. Sehat yang paling utama tujuannya untuk agama. Kedua untuk dunia, lanjutannya akhirat. Kenapa? Karena sehatmu kalau cuma untuk dunia aja sayang betul, karena kamu bisa betul-betul memanfaatkan kepentingan agama ketika kamu di dunia, yaitu dalam sehatmu. Sholat jadi sempurna, terus mengerjakan apalagi ibadah-ibadah lainnya jadi sempurna. Kita ngerasa tumaknina, enak. Tapi coba begitu udah diuji sama Allah, lututnya, panggulnya, ya pinggangnya, umpamanya gitu. Kita rasain, kita rukuk nggak bisa lama-lama. Saya nih sakit operasi misalnya kemarin, karena kita ngerasain ya Allah, untuk menggerakkan tubuh ini untuk sholat, yang paling sedih kan kayak gitu. Gerakin tubuh ini untuk sholat, itulah yang bikin menjadi kendalanya. Sholat kita nih jadi nggak sempurna gitu. Begitu kita rindu pengen sujud, rindu pengen meletakkan dahi ini di tanah, rindu. Tapi seringkali perkara itu terbentur oleh situasi lutut yang tidak memungkinkan, keadaan yang tidak memungkinkan. Itu bukannya hal sederhana gitu. Bukan hal sederhana. Makanya sehat-sehat tuh dijaga, disyukurin nikmat itu. Jangan sampai disia-siain. Dijaga karena itu semua nikmat Allah. Nikmat Allah. Jangan sampai sehatnya malah bikin kita lupa, kita lalai. Subhanallah. Ya, ketika kita melihat banyak orang-orang mungkin ketika diperdengarkan di telinganya musik, lupa semua sakit kaki.
semua bisa goyang. Tapi ternyata begitu kita urut-urut lah, yang goyang ini semuanya dengan semangatnya, begitu sholatnya duduk semua. Nah, kita bingung, kita mau senang begitu, alhamdulillah. Tapi ya Allah jangan kasih nikmat senang begini aja. Saya juga pengen ngerasain senikmat ini ketika aku ibadah. Ketika aku ibadah, aku juga ngerasain nikmat kayak gini. Nikmatku bisa sempurna. Nikmatku bisa betul-betul menguasai hatiku. Ketika bisa kita melakukan sholat dengan utuh, kita merasakan kepuasan yang tak terhingga di hati kita. Itu yang dikejar, Bu. Maka di sini diingetin berapa banyak orang sehat tapi rusak, celaka karena kesehatannya. Wa kam min alimin afsadahul ilmu. Ya Allah, berapa banyak orang alim, orang berilmu tapi celaka karena ilmunya sendiri. Ini buat saya sendiri nih, nasihat ini, dan juga tentunya buat siapapun yang mungkin kita dalam tahap belajar, menuntut ilmu, akhirnya kita berilmu, jangan sampai ilmu itu membuat kita berada pada titik celaka karena lupa daratan karena ilmu. Yang paling sering terjadi itu apa sih? Yang paling sering terjadi itu adalah lalainya dengan ilmu itu karena lupa kepada yang menyampaikan ilmu. Itu yang paling sering. Kalau kamu tanya, ada dua orang yang tidak akan pernah hasut sama kamu, akan keberhasilanmu, akan kesuksesanmu. Pertama, orang tuamu. Gak ada orang tua yang hasut sama kesuksesan anak. Kalau ada orang tua yang hasut sama kesuksesan anak, kayaknya otaknya konslet. Karena rata-rata orang tua itu bahkan rela memberikan tahta loh. Orang tua rela memberikan tahta kepada anaknya karena disebut anak itu penerus. Orang tua. Jadi orang tua nggak mungkin hasut dengan keberhasilan anak. Kedua adalah guru. Guru tidak mungkin hasut dengan keberhasilan murid. Tidak mungkin ada guru yang hasut dengan keberhasilan murid. Kalau muridnya benar. Kalau muridnya benar. Kalau muridnya nggak benar, ini yang jadi masalah. Kalau muridnya benar gak mungkin. Kok bisa ya di zamannya Imam Malik bisa ada Imam Syafi'i? Di zamannya Imam Malik, di zamannya Imam Abu Hanifah benturan dengan zamannya Imam Malik. Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kok bisa seperti itu? Karena mereka bukan orang yang merasa tidak rela ketika muridnya berhasil. Murid berhasil itu kebanggaan bagi guru. Tapi yang banyak terjadi ketika banyak murid berhasil lupa sama guru. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi kendala. Wah, dulu nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, kan belajar gitu dituntun, dibimbing. Ketika dia sudah mulai paham, ya sudah mulai mengerti. Habis gitu lupa. Bahkan mungkin cenderung tidak menyempatkan diri untuk menghadiri majelis guru. Saya ketika Ubaba Nur datang, jujur Bu, ketika majelis saya itu bisa semua saya batalkan dan saya cancel, saya pasti cancel. Karena ketika ada dia, saya justru rindu untuk menuntut ilmu, rindu untuk terus belajar. Ketika saya mau uzur aja nih, mau izin, maafin saya nggak bisa datang karena saya ada majelis. Saya malu loh ngomong begitu. Saya malu. Saya bela-belain ngomong itu sama beliau dengan kalimat, Babah, saya ada majelis di hari Senin bertepatan dengan acaramu di luar kota. Menurutmu saya batalin apa saya ini? Jamaahnya tuh rame, dia ngundang saya kasih tahu dulu kedudukan situasinya, posisinya. Nanti dia bilang, khalas, kalau gitu ketemu kamu nanti di Jakarta lagi. Saya lega gitu, saya nggak ngerasa jadi kayak orang songong gitu. Saya nggak ngerasa jadi kayak orang songong. Itu pribadi saya nggak suruh orang-orang begitu juga, terserah kalian punya cara.
Kalian yang pada tahu gurunya masing-masing gitu. Tapi saya nggak bisa gitu, nggak bisa. Saya lebih memilih untuk gimana ya? Kayak kalau ngomong maafin, saya nggak bisa hadir majelis kamu, saya gara-gara saya ada majelis. Ya Allah, muka saya mau taruh mana? Gitu. Kayak nggak berani ngomongnya. Sungguh, saya nggak berani ngomong begitu pada beliau. Karena saya ngerasa kayak nggak sehebat itu juga lah orang saya juga bisa begini gara-gara dia gitu. Jadi kalau bahkan untuk kata-kata seperti itu pun kita perlu untuk bagaimana caranya, kita perlu untuk terima kasih, tahu diri, karena fursah-fursah kita menuntut ilmu itu terbatas, apalagi dengan keadaan yang kita memang tidak satu kota, tidak satu wilayah, sifatnya jarang-jarang. Jadi ini alim rusak karena ilmu banyak, yang seringkali merasa sudah pada levelnya fatwa, levelnya memberi fatwa, pada akhirnya rusak karena ngerasa gampang, itu ada kok pendapatnya, dan kemudian bisa diputarbalikkan dari pengetahuan-pengetahuannya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Bahkan di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani aja ada kok temannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ketika singgah ke salah satu orang solehnya bilang, nih orang nanti wafatnya keluar dari agama. Temennya berarti kan sezaman dengan ibaratnya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi bisa keluar. Yang satu lagi, nih orang bakal jadi imam, tapi dia bakal apa? Bakal kelilit hatinya dengan cinta dunia. Basara kemudian dia jadi imam, jadi imam di sana, jadi hakim, tapi bisa disogok sana sini. Illa ama anta ya Abdul Qadir, kalau kamu wahai Abdul Qadir, kullul awliya tahta qadamak, semua wali nanti di bawah kakimu. Sama-sama dalam level semacam itu, tapi bisa dengan situasi keadaan yang berbeda-beda. Makanya kita perlu minta dijaga. Punya ilmu nih ya Allah, pentingnya terus berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wa amalan sholihan. Kita minta apa? Minta sama Allah kasih ilmu nafi'. Nah, ilmu nafi' itu insya Allah nggak bikin kita lupa ilmu yang kasih Allah melalui lisan Rasulullah dan diantarkan dalam hidup kita, cahaya penuntun yaitu guru kita. Kalau bukan karena lisan-lisan mereka yang mengajak kepada kita ke kebaikan, kita nggak bakal tahu apa-apa sampai hari ini. Kemudian wa kam min jahilin afsadahul jahal, jelas berapa banyak orang bodoh celaka karena kebodohannya sendiri. Ada orang punya istilah gini, mendingan nggak tahu daripada tahu. Pernah dengar nggak begitu? Mendingan nggak tahu deh daripada tahu, soalnya kalau nggak tahu kan dimakfu. Kalau udah tahu tapi nggak bisa dilakuin jadi dosa. Nah, yang ngomong begitu tuh dari awal ngomong semua kebodohannya jadi dosa. Karena dia memilih untuk bodoh dengan pilihannya. Saya milih bodoh. Dia memilih untuk bodoh. Itu kebodohan di atas bodoh. Orang bodoh itu yang nggak berpeluang belajar, nggak berkesempatan punya guru, nggak kesempatan memang dalam situasi lingkungannya ada tempat untuk berguru, untuk berilmu. Itu betul. Kita ngelihat ada pedalaman pedesaan kosong, awam, nggak ada guru, nggak ada pengajar, semua anak-anaknya tumbuh buta huruf, buta baca, nggak bisa nulis, nggak bisa. Itu benar orang bodoh, tapi itu keadaan yang mengantarkan dia pada situasi bodoh. Menjadi tanggung jawab kita yang faham kalau ngelihat ada satu daerah sebegitunya, perlu kita sokong, perlu kita dukung, hantarkan guru, kirim bantuan dan lain sebagainya. Itu jadi ranah dosanya pendakwah. Tapi ketika seseorang berkata mendingan nggak tahu deh daripada tahu, kalau udah tahu jadi dosa. Kamu udah ngomong begitu aja tuh, mutusin jadi bodoh, udah dosa. Mutusin untuk nggak tahu tuh udah dosa. Jadi kita mendingan nggak tahu deh hukumnya. Lagi mana? Medan fasilitasnya ada, guru-gurunya banyak, gitu kan?
Maka ketika kita memilih untuk bodoh, kita celaka karena kebodohan kita sendiri. Ya. Berapa banyak ya orang itu menyesali apa? Kebodohannya. Kenapa dulu aku tidak sempat menuntut ilmu? Kenapa dulu aku tidak sempat belajar? Kenapa dulu aku tidak sempat? Itu menjadi penyesalan utamanya. Kata Sayyidil Habib Umar bilang, di antara penyesalan orang yang paling menyesal nanti ketika dia ditanyai oleh pertanyaan mungkar nakir, mereka menyesal karena dulu kenapa nggak lebih belajar tahu tentang yang dibawa sama Nabi. Jadi penyesalannya apa? Mereka nggak banyak tahu tentang apa yang Nabi bawa untuk Nabi hantar ajarkan kepada kita. Itu penyesalan paling banyak yang disesali oleh ahli kubur, begitu juga orang-orang di padang mahsyar. Padang mahsyar. Alhamdulillah. Falaulah masyayikhruka wa syababun khusya wa atfalun rudda. Diingatin, kalau bukan karena adanya orang tua yang selalu ruku, kata Allah, kalau bukan karena adanya anak-anak muda yang sudah dari mudanya khusyuk dalam sholat, berarti ini artinya apa? Orang tua yang ruku, yang sujud, yang ibadah, anak muda yang masya Allah ya dalam ibadahnya kepada Allah dari sejak muda. Siapa lagi? Falaula atfalun rudda, kalau bukan gara-gara ada anak-anak bayi yang masih menyusu, kata Allah, di muka bumi ini. Serta apa? Wa bahaim rutta, binatang-binatang yang apa? Yang sedang merumput. Binatang lagi makanin rumput-rumputnya di muka bumi ini. Apa kemudian aku bakal apa? Kalau bukan karena orang tua itu, anak muda itu, bayi-bayi itu, binatang-binatang itu, maka kata Allah, niscaya aku sudah jadikan langit di atasmu ini besi semuanya. Kalau bukan gara-gara mereka. Apa cukup? Oh enggak, langit di atas kita jadi besi, bumi dibuat rata sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak lagi ada apa-apa, dan kuturunkan air hujan dari langit setetes pun aku tahan. Nggak ada nih, kita masih kedapatan hujan, masih ngerasain udara yang seperti ini. Bisa kebayangin nggak kalau langit itu bukan uapan udara aja, air yang menguap di mana-mana, tapi diganti sama Allah atapnya min hadid, dari besi. Berarti dipantul dengan sinar matahari, panasnya kayak apa tuh? Bumi rata, tanah jadi debu semuanya. Setetes pun katanya tidak akan kuturunkan air hujan dari langit. Tidak akan ada sebutir pun tumbuhan yang kutumbuhkan di bumi, kata Allah. Dan pasti kata Allah, akan aku curahkan azab di atas kalian seperti air hujan yang lebat. Karena kesalahan siapa? Tadi kesalahan daripada mereka ya, yang mana diberi cahaya hatinya kemudian terpadamkan oleh dorongan hawa nafsu. Karena apa? Karena tadi ahli ibadahnya yang dipenuhi dengan ujub, atau karena yang kaya namun dicelakai oleh kekayaannya, atau yang miskin karena terlalu menolak daripada ketetapan Allah sehingga mereka merasa ingkar, merasa marah dengan kesulitannya, atau orang alim yang dirusak oleh ilmunya, atau orang jahil, orang bodoh yang apa? Yang dirusak oleh kejahilannya, dan seterusnya. Tapi kita ternyata semua tertolong karena ada orang tua seperti beliau yang tetap sholat seperti yang mati lulu, yang tetap sholat. Kemudian anak-anak muda yang mulai sekarang sudah mulai menghiasi majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah sudah mulai terlihat bibit-bibit takwa di dalam hati mereka. Muda-muda udah pada tutup aurat, muda-muda udah pada gigih dalam ibadah, muda-muda udah ngalahin orang tua dalam ibadah, misalnya begitu ya. Karena berkat mereka. Dan atfalur rudda, anak-anak kecil tuh rahmat. Kita punya anak kecil di rumah, orang tua nyusuin tuh anak, itu yang jadiin sebab rumahnya tuh bisa ketolak bala loh. Karena rahmatnya Allah sama anak kecil yang menyusui ini. Kita bisa ngerasain kehampaan rumah gak ada anak kecil, kayak ya Allah gimana. Karena makanya hati kita terus kayaknya ketemu anak kecil tuh seneng aja ya.
yang anak kecil tuh enak aja. Ternyata atfalur rudda, anak-anak kecil, bayi-bayi kecil tuh yang masih menyusu, itu menjadi alasan Allah menahan bala musibah yang turun. Wa bahaim rutta, binatang-binatang yang makan di rumput, itu jadi pikiran Allah. Kalau kita baca hadis qudsi ini, Allah tuh rahmat banget. Binatang aja dipikirin. Binatang dipikirin. Kalau sampai Allah sampai turunkan murka dan menjadi pelajaran berharga bagi kita, kita saksikan dengan mata kepala kita. Binatang seperti peristiwa bencana yang lalu, gajah ya terbawa oleh arus sampai harus meninggal dunia, sampai harus mati dia ya, binatang-binatang tersebut. Artinya apa? Berarti kan Allah sudah tidak lagi melihat. Ada kurang nih yang menjadi pelajaran bagi kita. Farahmatin, yang udah ngerasa tua-tua banyakin ibadah. Yang muda-muda ayo getolin diri dalam ibadah. Anak-anak kecil jangan sampai diputus. Jangan ikut dengan pikiran orang sekarang itu. Udah capek anak kecil tuh rahmat. Binatang-binatang yang ada tuh semuanya menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena mereka, nggak ada setetes air yang turun lagi di bumi ini, dan nggak ada lagi yang bakal Allah tumbuhin di atas muka bumi ini. Naudzubillah min. Semoga Allah jaga kita semua, Allah lindungin kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan hati kita semua insyaallah, mudah-mudahan untuk selalu ditanamkan keimanan di dalam hati kita kepada ajaran Allah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.